Banyak banget yang nanya sama gue, Coach, gimana kalau misalkan saya wanita nembak duluan? Apa reaksi mereka? Bener gak sih nembak duluan? Penasaran? Yuk langsung kita bahas. Let's go! Yo ladies, gue Jose Aditya di sini, seorang love life coach khusus untuk wanita di Indonesia, dan lu ada di channel gue Jose Aditya, di mana kita akan bahas banyak banget skill, strategi, dan juga mindset agar kehidupan romansa lu naik kelas. Dan kita ada di segmen Logika Cinta Jose Aditya, menggabungkan dua kekuatan besar, yaitu kekuatan otak dan juga kekuatan hati jadi satu. Jadi lu masih punya kontrol di kehidupan romansa lu sendiri dan gak jadi bucin, tapi lu yang megang kendali, lu yang jadi sutradaranya. Well, hari ini kita akan bahas soal cewek nembak duluan, dan apa pandangan pria terhadap wanita yang nembak duluan. Banyak banget yang nanya, yang DM, meskipun gue sering jawab di komen, di DM, di komen YouTube juga banyak kan. Gue bilang, ini tuh bukan soal benar atau salah sih. Ini tuh soal, lu siap gak sama konsekuensinya? Karena setiap keputusan lu punya konsekuensi. Entah itu konsekuensinya diterima, atau konsekuensinya tidak diterima. Atau diterima tapi dimanfaatkan, atau tidak diterima tapi dibenci, lalu dikucilkan. Itu konsekuensi yang terjadi ketika lu nembak seseorang. Dan ini nggak cuman dialamin oleh wanita, cowok juga ketika dia mau menyatakan perasaannya, dia pun mengalami resiko yang sama. Makanya memang secara manusia, secara lahiriah, kita tuh takut banget ditolak. Dan bahkan ada penelitian, rasa sakit ketika kita ditolak itu sama seperti rasa sakit seperti kita dipukul secara fisik. So, teman-teman, soal ini gue mau ngasih tahu sebelum gue jawab pandangan cowok soal apakah dia ditembak duluan atau bagus atau enggak. Gue cuma ngasih tahu ini bukan salah benar. Ini soal lu siap gak sama konsekuensinya. Kalau lu siap, maju terus. Kalau lu nggak siap, lu perlu mikir lagi. Oke? Sekarang, yang pertama, kita akan bahas soal pandangan pria. Jadi gini teman-teman, gue ngitung-ngitung ya. Gue sudah nyatat-nyatat. Orang kan beda-beda ya. Kita nggak bisa pukul rata apakah pria itu punya otak yang sama gitu loh. Ketika lu nyatain cinta, apakah dia akan nolak, apakah dia akan suka, apakah dia akan ilfeel. Kita nggak bisa ambil rata-rata. Tapi setidaknya gua bikin 6 kategori. Gua bikin 6 kategori, di mana 6 kategori ini adalah perpaduan antara apa yang dia rasa dan juga dia jenis orang yang seperti apa. Karena kan memang lagi-lagi soal reaksi seseorang itu tergantung dua kan. Apalagi tentang penyataan cinta. Ketika lu nyatain cinta, itu tergantung dua hal. Apa yang dia rasakan terhadap lu, dia suka atau enggak, dan dia orangnya seperti apa? Apakah dia orangnya kaku? Apakah dia orangnya santai? Apakah dia orangnya B aja gitu sama lu? Itu punya reaksi yang berbeda-beda. Yuk langsung kita bahas. Tapi sebelum kita bahas, gue pengen bahas dulu aplikasi gue sudah launching di sini. Jadi gue alhamdulillah sudah launching aplikasinya. Langsung lu lihat trailernya yang satu ini. Go! Gimana aplikasi gue? Silahkan download secara free, sementara hanya untuk di Android. Untuk yang iOS-nya masih kita kembangin, tapi kita lihat dulu market banyak gak yang mau. Kalau nggak mau ya ngapain kita kembangin. Bikin aplikasi itu tidak murah ladies, apalagi saya yang tidak punya venture capital. Kita semua ngembangin semuanya sendiri. Nah di aplikasi itu lu bisa baca banyak banget buku gue, dan ada buku yang baru banget launching, itu buku premium namanya Happy Love Guide, panduan bahagia dari wanita single hingga bertemu pria yang tepat. Gue bahas banyak sekali teknik di sana. So tanpa berlama-lama, langsung aja download aplikasinya dan beli buku gue di sana. Oke, lanjut. Tadi gue bilang ada 6 tipe orang, tergantung dari orangnya dan tergantung dari rasanya. Kan ada ya orang kaku tapi nggak suka, ada orang santai juga nggak suka, ada orang kaku dan biasa aja, yang B aja gitu. Kita bahas dari yang pertama. Orangnya kaku nih, orangnya saklek. Dia punya rules bahwa wanita tuh mestinya feminin, pria tuh mestinya maskulin. Dia misalkan punya
kaku seperti itu, plus dia nggak suka sama lu. Apa yang terjadi ketika lu nyatain perasaannya sama dia? Yang terjadi adalah dia ilfeel, dia menyesal kenapa lu melakukan hal tersebut, dan dia bisa jadi menjauh. Karena kenapa? Karena menurut dia, tugas kami lah para pria yang mengejar kamu, kenapa kamu yang nyatain cinta duluan? Kan saya jadi seperti terasa tidak ada gunanya, dan akhirnya dia menjauh. Itu yang terjadi kalau dia orangnya kaku dan gak suka. Kalau orangnya dia santai, fleksibel, dia santai-santai aja, tapi dia nggak suka sama lu. Ketika lu nyatain cinta, dia paling ketawa. Ha, lu suka sama gue? Ini enggak, gue juga nggak suka sama lu. Udah sorry ya, udah gitu doang. Lu ditolak, tapi paling diketawain. Tapi dia nggak akan ilfeel, nggak akan gimana-gimana. Tapi gimana kalau misalkan orangnya kaku, tapi biasa aja. Dia suka nggak suka juga enggak, tapi biasa aja. Maka yang terjadi akan mirip-mirip dengan orang kaku yang nggak suka sama lu. Dia menyayangkan dan akan menolak, tapi dia tidak akan sampai menjauhi lu, tergantung orangnya sih. Kalau orangnya sangat-sangat saklek sih, dia akan menjauhi lu. Tapi kalau orangnya santai dan biasa aja, paling dia malah bercandain, oh jadi lu suka sama gue, suka. Tapi waspada nih, biasanya kalau orangnya santai dan dia ngelihat lu invest dan dia ngelihat lu ngejar-ngejar banget, bisa jadi dia juga, apalagi kalau otaknya konslet ya, si cowok yang santai ini, dia akan ngerasa menang dan ngerasa bisa ngelakuin apa aja ke lu gitu. Kayak misal, yaudah kalau misal kamu mau dituin, beliin gue itu. Jadi rada matre gitu ya, mudah-mudahan sih enggak. Terus kalau misalkan orangnya kaku, tapi dia ada perasaan suka, dia kaku nih, dia ngerasa tugas saya mengejar, tugas kamu itu dikejar sama saya. Tapi dia juga suka, terus lu nyatain cinta. Yang terjadi biasanya, dia seneng, tapi sedikit menyayangkan. Kenapa sih lu nggak kodein gua aja? Kenapa sih lu nggak buka pintu aja buat gua masuk? Kenapa perlu lu yang nyampein sih? Gitu. Kemungkinan diterima atau enggaknya tetap 50-50. Tentu saja kalau cowoknya kaku seperti ini, akan besar kemungkinannya kalau misalkan lu cuma buka gerbang. Biarkan dia masuk, biarkan dia yang beraksi, dan lu cukup terima cintanya dia. Itu akan lebih besar kemungkinannya. Tapi kalau misalkan dia cowok kaku, dan lu nyatain cinta duluan, dia seneng, tapi kayak ada yang kurang gitu. Jadi kemungkinan diterimanya yang tadinya besar banget, jadi sedikit mengecil, tapi kemungkinan diterima tetap ada. Tapi kalau misalkan dia orangnya santai dan suka sama lu, ya dia akan godain sedikit, dia akan testing sedikit, tapi ujungnya juga akan welcome sama lu. Jadi cuma beda di situ doang. Lu perlu lihat apakah dia orangnya kaku atau santuy atau santai. Jadi sebelum lu gatel pengen nyatain cinta, lu lihat dulu orangnya. Ini orang kira-kira punya pandangan yang santai atau punya pandangan peran gender yang sangat kuat. Secara rata-rata pria menginginkan dia yang mengejar, menginginkan dia yang jadi pahlawan. Rata-rata, nggak semuanya. Rata-rata, gue bilang rata-rata, kebanyakan termasuk gue. Gue pernah ada posisi di mana wanita suka sama gue. Kalau nggak salah sih waktu SMA ya, gue dikasih tahu sama temennya, tahu nggak lu, si itu tuh suka tahu sama lu. Sebenarnya ceweknya cantik, sebenarnya ceweknya baik. Awalnya pun gue naksir, tapi entah kenapa, mungkin karena gue orangnya kaku dan gue juga dulu orangnya pendiam. Gue jadi biasa aja dan jadi gak mau ngedeketin gitu. Padahal dia sudah kode-kode, padahal sudah apa. Dia sih salah temennya sih, karena ngasih tahu duluan. Padahal mah ya, gue juga waktu dulu ngejarnya dia gitu. Cuma karena udah dikasih tahu duluan, jadi ya kok gitu sih gitu. Jadi kelihatan agresif, jadi apapun yang dilakukan, tuh kan mau deketin gue, tuh kan nah. Jadinya nggak lepas gue. So kesimpulannya ini bukan soal benar atau salah, tapi ini soal konsekuensi. Kalau misalkan lu nggak sanggup sama konsekuensinya, lebih baik jangan nembak. Tapi kalau misalkan lu sanggup sama konsekuensinya, silakan lanjutkan. Toh nggak ngaruh buat lu ditolak atau enggak, ya nggak? Nah, coba tips sih dari gue. Kalau misalkan cara tersebut, menurut gue sih cara tersebut gak efektif. Karena kebanyakan pria, terutama di Indonesia, itu masih ngerasa bahwa tugas pengejaran itu tugasnya pria. Tugas jadi pahlawan itu tugasnya pria. Dan bahkan mereka ngerasa kalau mereka dinyatain dan mereka dilamar secara romansa, mereka jadi kok gini gitu loh. Meskipun gak semuanya ya. Tapi saran gue, ada cara yang lebih baik ketimbang hal tersebut. Caranya adalah lu buka gerbang. Pastikan lu yang pegang tempo. Lu bikin dia ngebet, lu bikin dia pengen, lu bikin dia melting, lu bikin dia kangen terus sama lu, sampai dia mendekat.
Dan ketika sudah mendekat, bikin dia terus mendekat sampai dia nyatain cinta. Dan ketika dia sudah nyatain cinta, lebih enak di situ. Kalau dia nyatain cinta, jadi gini, kalau misalkan lu yang nembak, lu ada di posisi yang menurut gue tidak terlalu menguntungkan. Kenapa? Karena lu dalam posisi meminta. Kalau lu posisinya meminta, lu tidak bisa ngajuin term and condition. Sementara kan lu pengen bangun kehidupan romansa yang membahagiakan, betul nggak? Kehidupan romansa yang membahagiakan, di mana lu adalah sutradaranya, di mana lu adalah aktor utamanya, lu perlu punya term and condition. Kenapa lu bisa menerima sesuatu hal. Jadi kalau misalkan ada cowok yang nembak lu, cowok yang lu suka nembak lu, itu jauh lebih enak karena lu bisa ngarahin itu kemana aja. Jadi kalau ada cowok yang ngebet, lu bisa dan lu orangnya gak mau pacaran, lu bisa alihin. Ya udah kalau misalkan lu serius sama gue, yuk ngobrol sama bapak gue. Kan gak masalah lu belum mapan, kita nikah aja. Itu bisa seperti itu. Atau misalkan lu pengen punya ada rules-rules tertentu. Oke, kita lanjut tapi gue pengen A, pengen B, pengen C. Dalam arti gue gak mau diselingkuhin, gue gak mau ini kalau nanti ngambek pengennya begini. Itu jauh lebih mudah kalau lu ada di posisi lu yang diminta. Ada beberapa keuntungan kalau lu tahu caranya bikin dia ngebet, bikin dia kesengsem, bikin dia melting dan ngejar-ngejar lu. Jadi lu masih punya kontrol, lu yang megang kendali. Kenapa? Awalnya perlu yang megang kendali, lu untuk memastikan bahwa cowok yang masuk itu adalah cowok yang tepat. Karena kehidupan rumah tangga nanti, itu tuh hubungannya sama seperti pilot dan kopilot. Dimana lu berdua mengendalikan satu pesawat yang sama. Kalau misalkan lu asal yaudah yuk sini lu jadi pilotnya, tapi lu nggak kenal gitu, lu cuma asal ganteng meyakinkan kayak pilot, tapi ternyata gak bisa nerbangin pesawat, gimana? Kan kecelakaan, ladies. Ya nggak? Jadi saran gue, lu yang pegang kendali, lu yang pegang tempo, bikin dia ngejar sama lu. Kalau lu nggak tahu caranya bayar dia mau ngejar lu, yuk baca buku gue di aplikasi ini. Lu bisa beli buku gue, namanya Happy Love Guide, panduan bahagia mulai dari single hingga bertemu pria yang tepat. So, itu dulu dari gue, Jose Aditya. Semoga bermanfaat. Kalau suka silahkan like, komen, kasih saran juga kita perlu bahas apa lagi di video yang berikutnya. Dan juga kalau belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Gue Jose Aditya pamit, be great, be loved, and start today. Bye.